Shalom saudara yang terkasih, yang dicintai Tuhan Yesus. Saat ini kita bertemu kembali di dalam Remiku. Apapun saat saudara dan saya, sementara saat ini masih kita alami bersama kondisi yang harus merubah kebiasaan kita. Pada saat kita di PPKN ini, mari kita lebih dalam lagi, kita terus menggali dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali bertemu di Remiku. Kita akan lebih dalam bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap peragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberikan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Di dalam Injil Lukas ini dikatakan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun hingga berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus pertama-tama memberitahukan kepada murid-muridnya perihal waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi, berpura-pura percaya atau setia, atau omdo yang lebih celaka lagi, anti. Contohnya, kita percaya Yesus menceritakan kabar sukacita. Yesus menganugerahkan rahmat kasih. Tetapi kelakuan kita bermuram durja, bete. Terus kemudian juga kita cemberut. Terus kemudian kita takut, apa-apa takut dan tidak percaya. Kita katakan selalu percaya, tetapi di dalam hati kita selalu juga bertanya terus. Kalau kita berdoa, kita selalu berpikir kemana-mana dan berkata, kok belum datang ya, kenapa ya, kok belum dijawab ya, bla bla blanya. Itulah cirinya kita. Maka di sini dikatakan lagi, tidak ada sesuatu yang tidak tertutup
yang tidak dibukakan, dan tidak ada sesuatu juga yang tidak disembunyikan, yang tidak akan diketahui. Seperti seringkali ya, orang yang sombong, orang yang tidak percaya, orang yang, kalau yang sombong kita lihat bahwa di sana akan dibukakan semua. Orang berbohong juga akan dibukakan semua. Nah, kita percaya bahwa suatu kebohongan akan selalu dibukakan, dan suatu kejahatan juga akan selalu ketahuan. Dan seperti orang tinggi hati atau orang sombong, ya kita juga tahu bahwa itu juga akan dibukakan semuanya. Maka dikatakan, hai sahabat-sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada siapakah yang harus kamu ketakuti. Di sana Tuhan mengatakan, siapa yang sebenarnya harus kita takuti? Takutilah Dia yang mempunyai kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Dikatakan berulang-ulang kali, takutilah Dia, takutilah Dia. Di sini juga dikatakan bahwa manusia itu sangat berharga, sehingga tidak ada seorang pun yang dilupakan. Di mana kita semua sebagai manusia dikatakan takutlah Dia, karena kita juga sangat berharga. Dikatakan oleh Allah Bapa bahwa manusia itu sangat berharga, sehingga tidak ada seorang pun yang dilupakan. Asal takut akan Allah dan mengakui Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang dikatakan juga sebagai anak manusia. Juga akan mengetahui di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal Dia di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, maka dari kita tidak ada seorang pun yang dilewatkan. Semua dilawat Tuhan. Bahkan dikatakan burung-burung saja pipit, ya, dan dikatakan rambut dapat dihitung oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah kita bisa menghitung rambut kita? Tidak bisa. Tapi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa menghitung rambut kita. Dan karena kita berharga dan kita tidak pernah dilewati, dan kita selalu dilawat olehnya, maka sekali lagi, jika kita melawan anak manusia, artinya tidak melakukan sesuai dengan perintahnya, itu saja kita masih diampuni. Kita masih dimaafkan. Kita masih diberi pertobatan, dan pertobatan itu diterima oleh Allah. Tetapi kita tidak akan diterima Allah kalau kita menghujat Roh Kudus. Kita tidak akan diampuni. Mari saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita bersama-sama menjalani di dalam kehidupan. Kita mengikuti semua perintah Allah. Kita akan bersatu di dalam doa, memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita, agar kita dimampukan di dalam menjalankannya. Kita satukan hati. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Cahayamu penuh dengan sinar yang terang untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sebagai anak-anak-Mu yang sering sekali tidak mengikuti perintah-Mu. Namun ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ingin mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah begitu mulia. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dimampukan di dalam menjalankan kehidupan ini, agar sesuai dengan perintah-perintah-Mu.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir kepada kami semua dan juga kepada yang mendengarkan saat ini. Terus mengalir Roh Kudus, Roh hikmat dicurahkan bagi kami semua, sehingga kami dimampukan di dalam menjalankan kehidupan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau Allah kami, yang hidup, berkuasa, dan bertata di dalam jiwa dan raga kami, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, berkat anugerah roh hikmat yang dicurahkan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa menaungi kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.